Kami merindukan firman-Mu, ya Allah kami, diberitakan di tengah-tengah kami. Kami memohon pertolongan-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, agar Roh-Mu Tuhan yang memberi pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menanamkan firman-Mu di hati kami, serta menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengusir setiap roh jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mazmur 50 dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Saya mengundang Bapak Ibu dan juga Nama Poso untuk membacakan firman Tuhan secara berganti-ganti yang kita membacakan. Saya membacakan ayat ganjilnya, jemaat sekalian membacakan ayat genap. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allah. Bukan karena korban sendirianmu, aku menghukum engkau. Karena korban sekarangnya ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-Mu. Aku akan meneruskan padamu. Aku yang segala di sini. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahan kurang sebagai adalah ajarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dengarkan firman Tuhan dan merenungkan di dalam hatinya, serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Sekali lagi salam bagi kita sekalian. Ada yang berulang tahun di minggu ini. Nah, Poso ada yang berulang tahun. Inang ada yang berulang tahun. Jangan malu berulang tahun ya. Bapak ada yang berulang tahun. Berarti ini sepertinya gak banyak yang berulang tahun ya. Iya, kalaupun gak banyak yang berulang tahun, tak saudara kita yang berulang tahun, tak teman kita selamat ulang tahun lah. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang suami yang setia memberi uang dan segala kebutuhan kepada istrinya. Setiap dia gajian, setiap ada uang overtime, dia memberikan semuanya kepada istrinya. Bahkan dia tidak meminta uang kepada istrinya ketika dia memberikan gajinya kepada istrinya. Dan apapun yang dibutuhkan istrinya itu dia upayakan untuk dia beri. Kesetiaannya untuk memberi uang dan kebutuhan istrinya ini itu terus terjadi dalam hidupnya. Namun sang suami ini lebih memberi waktu kepada teman-temannya daripada kepada istrinya. Kalau dia pulang kerja sekitar jam 4 atau jam 5 sore, bersih-bersih, kemudian permisilah dia pergi ke warung di mana mereka biasa ngumpul dengan teman-temannya. Di sana mereka bernyanyi bersama, di sana ngobrol bersama, di sana minum bersama. Dan nanti jam 10 malam baru dia pulang ke rumah.
Ini kebiasaan yang terus terjadi di tengah-tengah keluarga. Awalnya sang istri ini tidak peduli dengan itu, tapi lama-kelamaan akhirnya muncullah dalam pikiran sang istri ini, suamiku ini baik kepadaku, tapi tidak mau memberi waktunya untukku. Memang apa yang ku minta selalu dia berikan, dan gajinya selalu diserahkan semua transparan kepadaku. Barulah sadar istri ini seperti apa yang dikatakan lagu itu, aku memiliki ragamu tapi tidak memiliki hatimu. Ada lagunya yang nomor saya, tapi tidak memiliki hatimu. Dan inilah yang dirasakan sang istri. Akhirnya dia sadar bahwa suaminya itu tubuhnya memang ada padanya, gajinya ada padanya, tapi hati suaminya tidak ada padanya. Anggota itu mana saya bilang kalau ada apa-apa seperti itu suaminya siapa suaminya siapa. Beres juga lupa segepok baru gepok tetapi tempel menijon atau lima gepok. Tapi begitu pulang kerja tidak mau di rumah, tertawa bersama dengan temannya di warung, lalu minum bersama di warung, ngopi bareng dengan teman-temannya, lalu pulang nanti jam 10 malam. Kira-kira mau sudah bersama? Enggak juga ya. Kita bisa memahami itu ya. Ternyata satu hal yang menyakitkan ketika dalam kehidupan kita ini hati orang itu tidak ada pada kita. Nah rupanya persoalan yang seperti inilah yang terjadi dalam hubungan Allah dengan umat Israel waktu itu. Umat Israel sangat rajin memberikan persembahan kepada Allah, sangat rajin melakukan ritus ibadah kepada Allah, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Lalu untuk apa semua korban bakaran yang mereka berikan? Untuk apa ibadah dan ritus agama yang mereka lakukan? Kalau sudah rajin beribadah, Allah tidak akan marah. Sudah salah pemahaman umat Israel waktu itu. Karena itu Allah berbicara melalui asap. Karena ini adalah Mazmur asap. Allah berbicara melalui asap untuk menerangi hati umat Israel waktu itu dan juga menerangi hati kita tentang apa yang diharapkan Tuhan dari kita sebenarnya. Nah kita melihat di dalam Mazmur ini, kalau kita baca tadi di ayat 8 sampai ayat 10 dan juga ayat 12. Di sana Allah mengatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan korban bakaranmu tetap ada, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Allah menjelaskan kepada bangsa Israel waktu itu bahwa dia marah kepada bangsa Israel bukan karena kurang korban yang dipersembahkan umat Israel kepada Allah. Persembahkan korban kepada Allah bukan karena Allah kita itu miskin, bukan karena Allah kita itu kelaparan, bukan karena Allah kita itu sangat memerlukan apa yang kita berikan, bukan. Karena Allah kita itulah yang mempunyai semua. Itu yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Kita membaca di ayat yang ke-9 dan ke-10. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di bumi. Allah mengatakan kepada umat Israel waktu itu, Dia bukan Allah yang bisa disembah dengan persembahan, dengan korban, bukan. Karena Allah pemilik segalanya. Allah bisa mengambil satu persatu apapun yang ada di dunia ini. Dan kita bisa melihat ketika bangsa Israel ada di Mesir, bagaimana Allah bisa mengambil nyawa orang-orang Mesir itu dengan gampangnya, dan juga mengambil nyawa hewan-hewannya dengan gampangnya, karena memang Allah yang mempunyai itu. Allah mengatakan itu supaya jangan ada pikiran umat Israel waktu itu Allah bisa disuap, Allah bisa disogok dengan ibadah, dengan persembahan korban.
Kalau hati umat itu jauh dari Allah, persembahan mereka akan ditolak oleh Allah. Ibadah mereka tidak ada gunanya di hadapan Allah kalau hati mereka tidak terpaut pada Allah. Persembahan yang Allah inginkan bukan ibadah seremonial dan ritus-ritus kepercayaan, bukan. Tapi apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah motivasi kita yang benar ketika kita beribadah. Hati kita yang dekat kepada Tuhan, yang memuliakan Dia dari hati yang tulus, yang hormat kepadanya dan kelihatan rasa hormat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Bapakyenang dan juga nama Poso yang diinginkan Allah dari kita. Kalaupun ibadah kita rasanya luar biasa, membawa kita seperti ke surga, kalau hati orang yang beribadah itu jauh dari Allah, ibadah itu tidak ada gunanya. Ibadah itu nol. Apalagi kita hanya datang beribadah mengikuti semua tata ibadah saja kita ada di sini, dan hati kita tidak ada di sini, tidak ada pada Allah. Percuma kita datang ke gereja. Orang dunia apa ambil tahun bulan. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja, lalu sampai di gereja, handphone tetap di tangan, otak-atik handphone, dan hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ini kesalahan yang bukan hanya terjadi pada umat Israel waktu itu, juga terjadi pada orang Kristen masa itu. Kita datang beribadah, ketika kita memuji Tuhan, hati kita tidak memuji Tuhan, pikiran kita tidak memuji Tuhan. Kita masih memikirkan pekerjaan kita di gereja ini. Ini kesalahan yang terbesar sebenarnya karena firman Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak waktu kita beribadah kepada-Nya. 1 minggu ada 7 hari, Allah minta hanya 1 minggu, 1 hari saja kita datang beribadah kepada-Nya, memberi hati kita yang benar memuliakan Tuhan, yang kagum kepada-Nya, yang mempersembahkan pujian dari hati yang tulus. Tapi kadang itu tidak bisa kita berikan. Allah sudah memberikan 6 hari untuk kita pakai. Allah hanya minta beberapa jam saja untuk benar-benar beribadah. Pemahaman seperti inilah sebenarnya yang terjadi pada umat Israel waktu itu. Mereka merasa Tuhan itu Tuhan yang rendah, Tuhan yang gampang, sehingga mereka hanya melakukan formalitas dan rutinitas belaka. Yang penting beribadah, yang penting menyampaikan korban, yang penting menyampaikan persembahan. Soalnya kalau orang banyak, para Farisi mengatakan, Yesus, suruhlah para murid-Mu ini diam. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau mereka diam, batu ini akan memuji Aku. Apa artinya Bapak yang ada juga nama Bos? Kalau kita tidak mau sungguh memuji Allah, ada yang lain bisa memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita memuji. Mari kita bersyukur kalau Allah memberi waktu bagi kita bisa membuka mulut kita dan hati kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah Bapakyenang dan nama Poso terpaksa memuji Tuhan. Karena ada yang lain bisa Allah ciptakan untuk memuji. Inilah yang paling penting menurut firman Tuhan. Makanya Tuhan dari mengatakan di bagian yang berikutnya di ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Yang Allah mau adalah syukur kita yang lahir dari hati yang tulus, yang benar-benar menyembah Dia. Itulah korban yang Allah inginkan dari kita sendiri. Kalau uang Allah punya segalanya, bahkan emas dan perak itu adalah milik Allah. Sehingga firman ini mau menerangi hati kita semua, supaya tidak ada cuma Tuhan bagi kita. Kalau aku sudah memberikan banyak persembahan kepada Tuhan, sudah
membantu pembangunan gereja, sudahlah beres semuanya. Itu sama seperti sang suami tadi itu memberi kebutuhan istrinya, tapi hatinya jauh dari Allah. Allah menginginkan hati kita yang benar-benar taat kepada. Allah mau persembahan kita adalah persembahan syukur yang lahir dari hati dan takut akan Allah. Itu yang Allah. Jadi kalau kita beribadah, Bapak Enam dan juga Roh Kudus menyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyikanlah itu seperti kita menyanyikannya untuk Tuhan. Contoh seperti lagu yang terakhir kali, pertanyaannya Bapak Enam dan Roh Kudus. Tadi kita semua menyanyikan lagu itu kan? Kemana nyanyian itu kita sampaikan? Pikiran kita kemana ketika menyanyikan itu? Hati kita kemana ketika kita menyanyikan itu? Ada yang memang benar-benar mau menyampaikan itu untuk Allah? Puji Tuhan kalau ada yang berpikir ini untuk Allah. Padahal kata-katanya itu luar biasa sekali. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Referennya siapa? Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allah. Mari kita nyanyikan. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jadi apa yang kita rasakan ketika kita menyanyikan itu dari hati yang tulus, dari pikiran yang tulus. Dan itu sebenarnya Bapak Enam dan juga nama Apostol yang Allah rindukan dari kita. Bukan kehadiran kita di sini tanpa menyanyikan dengan syukur dengan hati yang tulus, bukan itu. Tapi kalau kita datang beribadah menyembah Tuhan, biarlah pujian kita lurus untuk Allah, sama seperti persembahan Habil yang lurus sampai kepada Allah, karena hatinya lurus menyampaikan persembahan. Kalau nyanyian kita tidak lurus dari hati yang tulus, nyanyian kita hanya sampai di awal-awal dan tidak sampai kepada Allah. Itulah mengapa Allah mengajari kita lewat firman ini melalui Asaf, supaya kita sungguh menyampaikan pujian itu benar-benar untuk Allah. Dan Allah senang menerima pujian syukur itu. Makanya dikatakan di ayat 14 tadi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Hati kita yang bersyukur, yang kita pahami bahwa semua yang ada pada kita ini semua berasal dari Allah, dan kita mensyukurinya dengan hati yang tulus. Itulah korban persembahan yang berkenan di hadapan. Tuhan tadi sudah mengatakan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12, semua yang ada pada kita itu milik Allah. Napas saya, napas kita semua, kehidupan kita dan apapun yang ada pada kita, itu semua milik Allah. Kalau itu masih boleh kita nikmati dalam hidup kita, mengapa kita tidak bersyukur dengan hati yang tulus kepada Allah? Topik minggu kita hari ini mengatakan, Tuhanlah pemilik dunia dan segala isinya. Ini mau menyadarkan kita supaya rasa syukur kita semakin besar. Kita lihat mobil kita lihat rumah kita mengenal semua yang ada pada kita lihat anak-anak kita. Mari kita lihat Allah yang memberikan itu semuanya kepada kita. Sehingga ketika datang kita beribadah, kita akan menyampaikan syukur yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kita tidak sekadar datang ke gereja pada hari Minggu.
ada syukur yang diterima Allah dan Tuhan. Ini panggilan Tuhan bagi kita. Di bagian yang berikutnya dalam firman ini dikatakan, dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Allah mengatakan di sini, yang Allah inginkan dari kita selain korban syukur adalah ketaatan. Nazar adalah janji yang dulu biasa disampaikan orang-orang Israel ketika misalnya meminta sesuatu dari Allah. Dia misalnya meminta supaya ternak-ternaknya diberkati Allah sehingga berkembang biak dengan cepat, dan kalau itu terjadi ada yang akan dipersembahkannya kepada Allah. Itulah nazar. Dan nazar adalah janji yang tidak boleh diingkari. Kita ingat di dalam Alkitab kita ada seorang hakim di tanah Israel, namanya Hakim Jefta. Ketika dia bernazar kepada Allah, dia mengatakan, ya Tuhan Allah, berkatilah peperangan kami. Kalau nanti kami umatmu ini menang, ketika saya pulang dari peperangan, siapa yang datang menyambut aku, itu yang kupersembahkan kepadamu. Itu nazar. Lalu Tuhan memberkati Israel ketika berperang dan mereka menang. Pulanglah Jefta. Rupanya datanglah anak perempuan yang berlari menemui dia. Ia yang pertama menemui Jefta. Menangislah Jefta, ya Tuhan, ternyata aku harus mempersembahkan putriku ini kepadamu karena aku sudah menazarkannya. Itulah nazar, Bapak Ibu. Nazar adalah sebuah janji yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kalau kita ingkari ada dampak negatifnya pada kita. Sehingga nazar tidak boleh disampaikan dengan sembarangan. Mengapa disuruh dalam firman ini, bayarlah nazarmu? Karena nazar adalah sesuatu yang harus kita bayar dengan ketaatan. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan hidup kita menjadi orang yang taat sebenarnya kepada-Nya. Tidak sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar menjadi pendeta, tidak sekedar menjadi sintua, tidak sekedar menjadi samas, tidak sekedar menjadi calon sintua dan calon samas. Allah mau kita hidup menjadi orang yang taat kepada-Nya. Ini panggilan Tuhan. Sama seperti membayar nazar adalah sebuah keharusan dan harus dilakukan dalam ketaatan. Demikianlah kita harus melakukan apa yang kita janjikan ketika kita percaya kepada Tuhan dalam ketaatan. Pernahkah kita berjanji di hadapan Allah? Pernahkah menghapus janji itu? Tapi janji kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita mau ikut Yesus seperti nyanyi ini. Aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selamanya. Sebenarnya ketika kita, mari kita cek kehidupan kita. Benarkah kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah? Tadi malam saya ketika membawa piano khusus saya katakan, jangan gembira menjadi orang Kristen yang hanya melakukan seremonial dan ritus ibadah. Karena Allah menolak ibadah yang hanya sebatas ritus. Allah berbicara lewat Amos, kalau kita baca dalam kitab Amos. Allah mengatakan, jauhkan dariku ibadah, jauhkan dariku korban bakaran. Mengapa Allah berani mengatakan? Karena Allah melihat korban bakaran dan ibadah itu diberikan kepadanya tidak dengan hati yang takut akan Allah, dan hidup bangsa Israel waktu itu tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan juga Bapak, Allah mau ibadah kita sebenarnya kehidupan sehari-hari kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Karena kekristenan kita bukan kekristenan ritual, bukan kekristenan seremonial. Hidup sehari-hari kita adalah ibadah. Sama seperti dalam Roma 12 itu dikatakan, ibadah yang benar adalah kehidupan. Itu yang Allah mau dari kita. Dan
kalau kita sudah melakukan semuanya ini, kita membawa korban syukur hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji dari 15, Dia mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan. Karena Bapak Ibu dan juga ngampus yang dikasih Tuhan, mari kita bersukakan yang terbaik senantiasa bagi Allah. Mari bersukakan syukur yang keluar dari hati yang taat, dari hati yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan menerima setiap persembahan syukur kita, korban kita yang kita sampaikan kepada demi kemuliaan bagi Allah. Amin. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu agar hati kami Tuhan melekat, hati kami tidak jauh dari Tuhan, agar kehidupan kami tidak hanya persoalan seremonial, persoalan ritus ibadah, tapi biarlah hidup kami sungguh memperlihatkan ketaatan kepada-Mu, hati yang sungguh hormat dan memuliakan nama-Mu, hati yang kagum kepada-Mu, hati yang rindu memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh semakin memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami yang Tuhan harapkan dari kami. Tuhan adalah pemilik segalanya. Tuhan pemilik bumi ini dan segala isinya. Tuhan pemilik kami. Tuhan pemilik harta benda yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan percayakan semuanya itu pada kami. Biarlah semuanya itu tidak membuat kami lupa pada-Mu ya Tuhan, tapi membuat kami semakin tersungkur di hadapan, semakin bersyukur kepada-Mu, semakin rindu melayani-Mu ya Tuhan, dan semakin rindu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan yang sudah menerima firman-Mu hari ini, agar kami boleh Tuhan benar-benar dalam hati yang bersyukur senantiasa datang menghadap-Mu, menyampaikan penyembahan yang benar di hadapan-Mu dari hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa terus untuk anak di tengah-tengah jemaat-Mu, anak dari keluarga Bapak Transit Tuhan Sencipayu Inang Burgema, yang dinamik ke depan Tuhan akan mengikuti ujian untuk masuk ke Politeknik Negeri Tuban. Kami memohon, berkatilah Tuhan anak dari keluarga ini, berikan hati dan pikiran yang tenang, berikan kesehatan yang prima kepada-Mu, dan berkatilah Tuhan pikirannya dan hati. Tuhan yang menolong anak-Mu, Tuhan yang menolong anak jemaat-Mu ini ya Tuhan, ketika dia menjalani dan menghadapi ujian. Biarlah dia dengan pertolongan-Mu dimampukan untuk menjawab semua pertanyaan dan soal-soal ujiannya dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan anak jemaat-Mu ini, sehingga menghasilkan buah yang memuaskan, yang memberi sukacita bagi kami, dan nama-Mu lah Tuhan yang semakin kami permuliakan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKPS Gloria sebelum ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami. Biarlah kami Tuhan terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami boleh senantiasa menunjukkan kehidupan kami sebagai murid Kristus yang setia, yang mengasihi-Mu ya Tuhan dari segenap hati kami. Dan kehidupan kami tidak hanya sekadar rutinitas belaka, tapi kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berkati juga kehidupan kami dan keluarga kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Juga pekerjaan kami berkati ya Tuhan, agar menghasilkan buah yang memberi sukacita bagi kami, dan nama-Mu lah Tuhan yang kami permuliakan dengan semua itu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.